teknik meliputi PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Rencanakan, kerjakan, cek, tindak lanjuti, yaitu suatu proses pemecahan masalah 4 langkah interaktif yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Yang kedua, teknik QVD atau Quality Function Development, yaitu sebuah metode atau perangkat yang sangat handal dan teruji dalam proses perencanaan, pengembangan, atau peningkatan kualitas sebuah produk atau jasa. Dan yang ketiga, teknik CQE atau Continuous Quality Improvement atau peningkatan mutu berkelanjutan. Dan budaya, yang pertama budaya sistem, yang kedua budaya visi, ketiga budaya misi, yang keempat budaya strategi, dan yang kelima budaya filosofi. Yang mana budaya sistem di sini merupakan bentuk abstrak dari kebudayaan. Sistem budaya merupakan ide dan gagasan manusia yang hidup bermasyarakat. Ide manusia tersebut tidak terlepas melainkan berkaitan satu dengan lainnya dalam sebuah sistem. Oleh karena itu, sistem budaya adalah salah satu bagian dari kebudayaan, yaitu adat istiadat yang di dalamnya termasuk sistem norma, nilai, budaya, dan semua norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dan yang kedua, budaya visi. Budaya visi menjadi perusahaan agribisnis dan produk konsumen global yang terintegrasi dan terbaik, menjadi mitra pilihan. Dan yang ketiga, budaya misi. Budaya misi secara efisien kita menyediakan produk, solusi, serta layanan agribisnis dan konsumen yang berkualitas tinggi serta berkelanjutan guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan kami. Dan yang keempat, budaya strategis. Budaya strategis ini cukup esensial menjadi dinamika sebuah bangsa majemuk seperti Indonesia, yang mana sekarang negara berkembang, kemudian strategis Indonesia lebih dimasukkan untuk proses pembangunan bangsa menjadi persatuan nasional dan meningkatkan kesejahteraan nasional. Dan yang terakhir, budaya filosofi. Budaya filosofi di sini adalah studi mengenai kebijaksanaan, dasar-dasar pengetahuan, dan proses yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang pandangan mengenai suatu kehidupan. Filosofi memberi pandangan dan menyatakan secara tidak langsung mengenai sistem keyakinan dan kepercayaan. Setiap filosofi individu akan dikembangkan dan akan mempengaruhi perilaku dan setiap individu tersebut. Seseorang akan mengembangkan filosofinya melalui belajar dari hubungan interpersonal, pengalaman pendidikan formal dan informal, keagamaan, budaya, dan lingkungannya. Next, Pak. Pengendalian proses produksi, pengendalian kualitas, alat dan teknik perbaikan kualitas dengan data numerik. A. Check set, yaitu alat yang digunakan untuk menghitung frekuensi suatu kejadian dan digunakan untuk pengumpulan dan pencatatan data, serta data yang terkumpul dimasukkan alat grafik seperti Pareto chart atau histogram kemudian dianalisis. Check set digunakan sebagai alat bantu tahap pelaksanaan Plan, Do, Check, Action system. Checkset digunakan untuk mengumpulkan pendapat pelanggan pada sektor jasa. Checkset juga kadang diganti menggunakan tally set. Tally set di sini sama dengan daftar isian perhitungan. Untuk tabel gambar 6.9, kesalahan. Gimana cara bacanya nih, Pak? Dibaca, Pak, ini. Silakan. Kesalahan, jumlah kesalahan dalam satu semester. Cara mengajar, jumlah kesalahan dalam satu semester 5, semester 5, semester 5, semester 5, semester 5, semester 5.
Begini ya Pak. Tidak bisa baca Pak. Kesalahan pelayanan administrasi, jumlah kesalahan dalam satu semester 5, 5, dan 5. Kesalahan pelayanan perpustakaan 5, jumlah kesalahan dalam satu semester 5, 5. Kesalahan buku teks kuno, jumlah kesalahan dalam satu semester 5, dan 3. Kesalahan tidak ada dukungan, jumlah kesalahan dalam satu semester 5, dan 2. Dalam tabel check sheet, adanya kesalahan 5 dalam satu semester, kesalahan cara mengajar semester 5, kesalahan pembimbing akademik kesalahan 5, kesalahan pembimbing skripsi, kesalahan pelayanan perpus, adanya kesalahan semester 5, kesalahan buku teks kuno, adanya kesalahan semester 5, penataan rak buku di perpus, kesalahan pelaksanaan registrasi, adanya kesalahan dalam semester 5, kesalahan pelayanan administrasi perkuliahan, kesalahan pengaturan jadwal kuliah, adanya kesalahan dalam satu semester 5. Oke, lanjut. Di Pareto ya. Itu mudah itu, karena gini, pada prinsipnya kalau untuk yang check sheet ini bisa dilakukan manual. Nah, nanti dari manual ini kita kan ngecek tuh, nanti ada tim atau misalnya ada pekerja nanti yang memang ditugaskan untuk melakukan check sheet. Nah, setelah datanya itu ada, bisa dimasukkan dalam software. Nah, nanti software nanti yang akan ngolah. Nah, nanti akan muncul datanya. Nah, dari data yang diolah sama seperti tadi, itu nanti akan bisa memudahkan, oh segini kesalahannya. Nah, bahkan ada salah satu software itu bisa menunjukkan, nanti bisa kita interpretasi, oh ini angka kesalahannya besarnya segini. Nah, nanti bisa nanti langkah apa yang nanti kita bisa lakukan. Nah, nanti itu software itu nanti akan ngolah, bisa. Nah, oke, saya lanjutkan ke Pareto diagram. Diagram Pareto ini juga sama. Ini diagram yang nantinya ini juga nanti akan membantu menunjukkan seberapa besar kualitas yang akan ditunjukkan ketika datanya dimasukkan. Nah, ini diagram Pareto. Nah, diagram Pareto ini sekarang sudah nggak terlalu tapi tetap masih banyak yang menggunakan ini. Karena ada formula-formula yang baru, ada software-software yang baru yang juga nanti akan memudahkan para pengguna atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan software tersebut, itu nanti untuk memudahkan atau untuk mencapai tujuan organisasi itu menjadi maksimal, seperti itu. Nah, ada histogram. Nah, histogram ini juga sama, tidak hanya digunakan dalam manajemen operasional, tetapi juga nanti ketemu juga nih nanti teman-teman kalau nanti belajar berkaitan dengan statistik, nanti ketemu lagi nih dengan yang namanya histogram. Nah, di sini kalau di dalam buku ini dijelaskan bahwa histogram ini alat yang digunakan untuk menunjukkan variasi data, pengukuran dan variasi setiap proses. Jadi histogram ini nanti dia kalau di dalam PowerPoint-nya ini ditunjukkan di sini. Di sini ada grafik. Nah, seberapa besar toleransi dan kemampuan yang kalau ini ditunjukkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada scatter diagram. Nah, ini sama juga. Ini juga bisa. Ini kurang lebih aja dari histogram sama ke sini scatter diagram. Nah, scatter diagram di sini ini dalam bentuk titik-titik gini. Jadi nanti kalau misalnya nanti teman-teman bikin penelitian menggunakan salah satu software, contohnya software yang digunakan di sini ada SPSS, yang paling mudah, yang paling sering digunakan anak S1 di Indonesia itu biasa gunakan SPSS.
Nah, nanti ketemu tuh namanya histogram, ketemu tuh nanti yang namanya scatter diagram. Nah, dia nanti akan mengelompok atau menyebar seperti itu. Nah, kelihatan seperti ini. Nah, nanti dia akan menunjukkan kalau misalnya seperti ini gimana.